Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Apakah baik? Syukur alhamdulillah jika baik. Sebelumnya Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya pada hari ini kita akan belajar mengenai materi pesawat sederhana. Sebelumnya, apa itu pesawat sederhana? Jadi, pesawat sederhana itu adalah suatu alat atau benda yang digunakan pada kehidupan kita sehari-hari, yang membantu kehidupan sehari-hari. Nah, pesawat sederhana itu ada beberapa jenis, yaitu yang pertama pengungkit, kemudian bidang miring, yang ketiga katrol, dan yang terakhir yaitu roda dan poros. Nah, pada kegiatan pembelajaran hari ini kita akan memusatkan pembelajaran pada bidang miring. Apa itu bidang miring? Bidang miring yaitu suatu benda atau alat di mana sisinya miring. Jadi manfaat dari bidang miring yaitu ketika kita melewatinya, maka kita tidak perlu merasa susah. Contohnya ketika kita mendorong suatu sepeda, ketika kita harus mengangkatnya, maka kita akan merasa berat. Namun ketika kita melewati bidang miring, maka kita tidak perlu mengangkatnya, hanya perlu mendorongnya. Mengapa kita merasa ringan? Karena kita hanya mengalami gaya atau usaha yang sangat kecil karena bidangnya miring. Kemudian, apakah kalian pernah melihat benda-benda yang ada di sekitar kalian yang menurut kalian itu adalah pesawat sederhana? Ya, betul. Yaitu contohnya pada tanjakan. Terus ketika di depan rumah kalian itu ada suatu benda atau suatu bagian bangunan yang miring yang digunakan untuk menaikkan motor, itu juga bidang miring. Terus apalagi? Ya, juga pengerek. Contohnya pengerek bendera yang ada di tiang bendera. Kemudian katrol yang ada di sumur. Ya, betul. Kemudian sebelumnya, apakah kalian punya mobil-mobilan di rumah? Tentu punya ya. Coba kalau ada yang punya, ketika mobil-mobilan menanjak, kira-kira mobilnya lewat jalan yang miring atau yang rata? Nah, betul. Maka mobil-mobilan tersebut akan menanjak melalui bidang yang miring. Kenapa menanjak itu melalui bidang yang miring? Sebelumnya menanjak itu perpindahan benda atau alat transportasi dari daerah yang rendah ke daerah yang tinggi. Contohnya seperti tanjakan tersebut. Mengapa harus miring? Agar usahanya itu rendah, sehingga kita mudah untuk melakukannya. Nah, sebelumnya kita akan melihat bagaimana mobil-mobilan melewati tanjakan. Sebelumnya perhatikan ya. Baik, bagaimana menurut kalian? Apa yang dapat kalian amati dari video yang telah Bapak tampilkan? Ya, betul. Mobil-mobilan tersebut melalui tanjakan yang miring. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, mengapa mobil-mobilan atau mobil melewati tanjakan itu miring?
bukan rata. Tanjakan seperti yang Bapak sampaikan tadi, tanjakan adalah perpindahan dari suatu benda atau alat transportasi dari daerah yang rendah ke daerah yang tinggi. Namun, ketika kita harus mengangkatnya secara vertikal seperti ini, maka itu akan membutuhkan usaha yang sangat besar. Sehingga untuk mencari jalan yang mudah, kita membutuhkan bidang miring, sehingga usaha yang kita keluarkan kecil atau lebih kecil daripada kita harus mengangkatnya. Pada kehidupan nyata, bidang miring tidak hanya digunakan pada alat transportasi atau mobil-mobilan yang kalian punya. Namun, contohnya ketika kita sedang mengangkat barang atau mendorong suatu barang untuk memindahkan pada daerah yang lebih tinggi. Contohnya ketika kita akan memindahkan suatu kardus ke atas mobil, namun kardus tersebut sangat berat sehingga kita susah untuk mengangkatnya, maka kita dapat menggunakan prinsip bidang miring. Jadi dapat dikatakan bahwa bidang miring dapat mempengaruhi dari usaha dari apa yang kita lakukan terhadap benda tertentu, yaitu benda yang berpindah. Sehingga gaya yang kita berikan atau usaha yang kita berikan lebih kecil daripada kita harus mengangkatnya. Nah, apakah kalian sudah mengerti dengan apa yang telah Bapak jelaskan? Baik, jika telah mengerti, selanjutnya kita akan membuat suatu produk sederhana, di mana produk sederhana itu yaitu miniatur dari bidang miring. Dari penjelasan Bapak tadi, maka Bapak meminta kepada murid-murid sekalian untuk membuat produk sederhana tersebut. Seperti contoh, ini merupakan bidang miring, di mana sisinya terdapat sisi yang miring, terdapat ketinggian dan juga jarak dari titik awal ke ketinggian. Di sini merupakan daerah yang rendah dan di sini merupakan daerah yang tinggi. Ketika kita melakukan perpindahan dari sini ke daerah yang tinggi, maka kita hanya perlu melakukan usaha yang kecil. Baik, dari produk ini bahan yang diperlukan yaitu kardus atau kertas boleh, kemudian gunting, kemudian penggaris, dan juga selotip atau lem. Jadi dalam pembuatan produk sederhana ini, kalian harus mengetahui mana bidang yang lebih panjang dan mana bidang yang lebih pendek. Pada kasus ini, bidang miring akan lebih panjang karena bidang yang vertikal atau bidang yang tinggi dan bidang yang horizontal itu membentuk siku-siku. Siku-siku yaitu posisi di mana suatu bidang atau garis membentuk 90 derajat. Jadi ketika kita menghubungkan titik dari horizontal ke ujung titik vertikal, maka kita akan mendapatkan bidang miring. Baik, mungkin pertemuan pada hari ini Bapak cukupkan. Semoga pertemuan kali ini dapat menambah ilmu bagi kita semua. Sebelumnya, mari berdoa kepada ketua kelas
dipersilakan untuk memimpin doa. Terima kasih. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.